Jadi kita juga awalnya itu pikir gaming gear itu gampang ya, Bu. Jadi kita bikin brand, ternyata ketika masuk ke market, wah cukup lumayan nih. Market kurang bisa menerima nih yang namanya brand nasional. Jadi Funtech itu sekarang menjadi satu-satunya brand nasional yang sudah terdistribusikan ke negara-negara lain. Salam sehat, penuh semangat. Selamat datang di Podcast IT, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan seorang yang masih muda, ganteng, Bro Firsandi Pinardi. Selamat siang. Selamat siang Ibu Mary. Ini dari Funtech Indonesia ya? Funtech Indonesia. Apa sih Funtech Indonesia ini? Coba bisa diceritakan nggak? Jadi Funtech Indonesia itu brand lokal yang fokusnya itu di gaming gear. Oke. Nah, dan peripheral komputer lah. Iya, iya. Nah, jadi Funtech Indonesia itu lahir dari Medan nih Bu, di Indonesia, Pulau Sumatera. Iya, iya, iya. Ya. Jadi pertamanya dari Medan ya? Bener. Itu kapan tuh? Sekitar 15-16 tahun lalu Bu. Oh, sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Tapi kita di Jakarta ini baru masuk tahun ke-6. Jadi dari 2018 kita baru punya kantor di Jakarta nih. Iya, 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 iya. Ya. Kenapa berpikirnya mengenai game ya? Padahal 15 tahun yang lalu gamer itu udah banyak belum ya? Belum begitu banyak, tapi marketnya itu growing. Jadi kita melihat kesempatan bahwa masyarakat Indonesia itu pengen main game, tapi gaming gear-nya belum ada satu standar yang bagus gitu. Jadi kita melihat satu kesempatan lah. Opportunity ya, bener. Opportunity. Ya kayaknya bagus sekali ya memulai dari beberapa tahun yang lalu sehingga pada saatnya sudah siap. Benar. Nah, tantangan sebagai brand nasional. Tadi kan dikatakan sebagai brand nasional ya. Brand nasional. Kalau kita dengar Funtech, wah ini produk dari Amerika kali ya. Tapi ternyata ini produk nasional loh. Ini tantangannya sebagai brand nasional tuh apa? Oke. Jadi kita juga awalnya itu pikir gaming gear itu gampang ya Bu. Jadi kita bikin brand, ternyata ketika masuk ke market, wah cukup lumayan nih. Market kurang bisa menerima nih yang namanya brand nasional. Betul. Jadi dulu itu edukasinya market itu yang bagus ya brand luar lah. Betul. Gitu. Jadi kita cukup inilah pengen memecahkan masalah ini gitu loh. Jadi brand nasional itu kurang diterima karena takut ya 15 tahun lalu mungkin takut kualitasnya jelek, desainnya nggak bagus, atau customer service-nya di mana nggak jelas gitu kan. Nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Ya? Jadi stigma masyarakat dulu itu memang begitu. Ya wajar lah ya, namanya gaming gear juga baru mulai masuk ke market. Terus mungkin mereka menganggap harganya kok mahal dibanding dengan mouse biasa atau keyboard office seperti itu gitu. Nah, itu tantangan terbesar kita sih dulunya gitu. Iya, iya. Berarti ada pengembangan identitas brand ya? Benar. Nah, itu gimana tuh selama ini? Jadi dari nobody sampai menjadi somebody gitu ya? Wah. Itu gimana tuh? Ya, ini bagus Bu. Pertanyaannya, waduh, saya jadi mengingat masa lalu nih. Jadi dulu itu yang pertama kita perbaiki adalah visual. Jadi dari bentuk packaging, dari foto-foto ketika kita tampilkan ya dulu kan belum ada media sosial seperti sekarang ya. Betul. Dulu itu tampilkannya di Yahoo Messenger kalau Ibu ingat. Nah di profile picture BBM dan ya kita memperbaiki dari sisi visual dulu nih supaya masyarakat itu mulai percaya, mulai gaining trust. Jadi kita mulai cari identitas Funtech itu apa. Nah kita bikin jadi Funtech itu identik dengan warna merah. Merah, hitam, dan putih. Jadi dari situ kita mulai berbenah. Kita perbaiki visual, perbaiki foto-foto produknya kita perbaiki. Kita mulai bikin video-video singkat. Sehingga dulu itu basicnya kita kan distribusi ke toko-toko ya. Jadi toko-toko juga mulai percaya diri nih untuk menjual barang-barang kita. Nah dari situ kita baru mulai berbenah. Oke, yang dimau kita mulai research market. Yang dimau masyarakat itu apa? Dulu masih banyak pemain-pemain di warnet. Jadi dulu saya mulai masuk tuh ke warnet. Kalian butuhnya apa? Mouse-nya yang kayak gimana? Headset-nya kayak gimana?
Nah, dari situ kita dapat feedback, kita mulai memperbaiki produk. Jadi memang di awal itu tantangan kita adalah ya meyakinkan dulu user-user ini bagaimana supaya mereka percaya, yaitu ya dengan visual, dengan produk yang semakin upgrade. Nah, sampai hari ini kita masih belum berhenti lah untuk upgrade diri. Betul. Karena selalu harus terus berkembang ya. Benar, dalam hal ini semuanya harus dipikirkan dari detail-detailnya ya. Ngikutin zaman, Bu. Betul. Tadi itu dipilih warna hitam, putih, merah. Benar. Itu ada artinya nggak sih? Lebih ke mungkin Indonesia ya. Oke. Jadi basicnya kita itu ya merah putih. Jadi mungkin gaming itu identik dengan hitam. Jadi memang kita jadi pilihnya ya udah packagingnya dominan hitam dengan ada merahnya sedikit dan merek kita tetap warna putih. Iya. Nah, kalau di pasar tadi itu ya, kan ada merek lokal, ada merek internasional. Ini persaingannya gimana tuh? Cukup sengit sih. Cukup sengit. Karena kita mengingat ya, semua barang ya boleh dibilang memang kita ngomongnya kita brand nasional. Tapi ya mau nggak mau kita harus terima bahwa semuanya masih diproduksi di China. Jadi beberapa brand nasional juga semuanya produksinya di China. Dan persaingan sekarang ya semua orang udah bisa membuat produk yang bagus. Jadi produk di China itu bukan jelek lagi gitu loh. Yang penting kita berani statement bahwa kita mau main di level mana. Nah, mulai bagus produknya, mulai semuanya sama gitu. Tapi dengan adanya persaingan ini kita makin memutar otak nih, Bu. Jadi kita mulai masuk ke channel-channel penjualan baru. Kita mulai membesarkan komunitas kita sendiri. Kita menciptakan market kita sendirilah. Sehingga persaingan itu tidak begitu tidak begitu frontal lah di market. Kalau sampai bersaing di market kan ya paling hajar-hajaran harga seperti biasa ya Bu. Nah juga kita menghindari itu. Jadi kita mulai 5 tahun terakhir ini semenjak pandemi kita mulai belajar digital marketing itu bagaimana memanfaatkan iklan, bagaimana memanfaatkan media sosial. Nah dari situ kita coba keluarlah dari persaingan yang terlalu ketat ya. Kita membentuk market kita sendiri, kita bangun komunitas kita sendiri. Nah, itu. Tapi kalau dari produknya sebenarnya itu bisa dikatakan sama lah ya dengan produk internasional ya. Benar. Cuman tinggal sekarang kita it's about brand. Yes. Ya, it's about brand. Jadi bagaimana Bro Sandi ini memperkuat identitas brand di Indonesia dengan berbagai upaya. Tadi itu dikatakan dengan digital marketing ya. Nah, upaya-upaya apa saja selama ini yang sudah dilakukan oleh Fantech Indonesia untuk mendevelop brand identity-nya ini dari digital marketing? Ya, jadi kalau kita ngomongin dari digital marketing itu, kita melakukan yang namanya 360 marketing. Jadi bagaimana satu brand itu mengaktifkan semua channel yang bisa kita aktifkan di internet lah. Jadi kita mulai dari mungkin yang semua orang udah pasti tahu, mulai dari media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, dari situ kita mulai masuk ke namanya iklan. Bagaimana kita retargeting orang-orang yang sudah suka media sosial kita, tertarik dengan produk kita masuk dengan iklan. Setelah itu kita mulai pakai yang namanya influencer atau key opinion leader, KOL. Nah, kita mulai memberikan mereka kepercayaan juga sehingga mereka juga bisa jadi advokasi dari brand kita ya ke follower mereka. Betul. Nah, kita juga mulai menerapkan yang namanya SEO di website kita sehingga semua channel yang kita bisa gapai dari marketing dari digital ini kita aktifkan. Nah, sekarang kita lagi coba di VTuber, virtual YouTuber. Nah, kalau Ibu bisa lihat di meja ini ada satu namanya Vanya. Nah, ini VTubernya kita yang kita coba. Jadi dunia digital sekarang itu terutama di internet macam-macam Bu. Ada yang suka
KOL, ada yang suka wibu, ada yang suka anim, ada banyak macam-macam lah. Jadi kita berusaha hadir di semua segmen itu ya. Segmen itu. Iya. Sekarang memang sudah semakin banyak pilihan ya. Benar Jadi sekali. dari segi marketing pun kita udah harus memenuhi berbagai unsur untuk memenuhi kebutuhan pasar ini ya. Benar. Nah, kalau tadi persaingan dengan brand internasional, bagaimana dengan brand nasional sendiri? Ada banyak nggak sih pemain-pemain dengan brand nasional itu? Lumayan Bu, lumayan banyak. Nah itu gimana tuh? Gontok-gontokannya tuh gimana tuh? Kita lebih suka menyebut ya mereka juga salah teman lah ya. Kalau boleh dibilang partner untuk mengedukasi masyarakat. Kita lebih suka melihat saingan itu seperti itu. Kenapa? Karena dari mereka lah kita belajar untuk memperbaiki produk kita juga, memperbaiki cara jualan kita. Nah dari sana, jadi kita lebih, kalau saya sih bilangnya kita nggak sedang bersaing lah. Ya. Sama-sama mengedukasi pasar bener. supaya pasarnya lebih cepat berkembang. Kemudian tinggal bagaimana nanti pasar memilih yang mana gitu ya. Bener. Nah kalau misalnya orang-orang nih ya mau memilih nih, apa sih yang membedakan Fantech dengan merek lain gitu? Nah, nih kebetulan Fantech ini memang dimulai dari Medan, Sumatera Utara sebagai brand nasional lah. Tapi seiring berjalan waktu, kita akhirnya memutuskan bahwa kita harus punya tempat juga di China sebagai pusat produksinya. Jadi seiring berjalan waktu, kita mulai punya tempat di sana, kita mulai mendistribusikan ini ke negara-negara lain. Oke. Jadi Fantech itu sekarang menjadi satu-satunya brand nasional yang sudah terdistribusikan ke negara-negara lain. Wah, luar biasa ya. Jadi salah satunya kalau di ASEAN mungkin kita sudah ada di semua negara ASEAN. Benar. Jadi kita ada di Thailand, ada di Filipina, ada di Malaysia, ada di Vietnam. Dan itu semuanya menggunakan merek yang sama, Fantech? Merek Fantech semua, dengan identity yang sama. Oke. Dan ada satu fun fact Bu, di setiap packaging kita selalu menaruh instruksi dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi walaupun manualnya itu berbagai bahasa lokal misalnya Thailand, bahasa Thailand, tapi ada bahasa Indonesia. Iya. Di kotak juga kita, di packaging kita selalu menempatkan bahasa Indonesia. Wah, cintailah produk Indonesia. Bener. Ya. Walaupun belum produk ya Bu ya. Iya. Brand Indonesia. Ya. Bener. Jadi turut membanggakan ya. Iya, bahwa sedikit demi sedikit. Iya, benar sekali. Ya. Itu kalau misalnya kita produknya sama persis atau ada yang dibedakan? Untuk produk di Indonesia dengan produk-produk yang di luar itu sama atau ada yang dibedakan? Mayoritas sama Bu. Jadi mungkin ada hanya sekitar mungkin 5% lah ya yang membedakan. Salah satunya mungkin dari sisi bahasa. Jadi kayak contoh pengalaman kita kalau jualan keyboard di Thailand itu dia ada aksara-aksara untuk huruf Thailandnya. Nah itu kita mau nggak mau kita bedain. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita jualan di mungkin di negara Timur Tengah, dia ada tulisan-tulisan Arabnya gitu. Jadi kita memang membedakan, tapi ya nggak semua dibedain. Gitu. Ya. Nah itu ada kemungkinan overflow nggak dari satu negara ke negara lain gitu? Ada sih Bu, tapi ya nggak gitu berefek. Adanya itu pun karena mungkin sekarang kan zamannya market terbuka. Dari market sendiri, dari e-commerce sendiri. Mereka bebas memilih bebas, bener. Bisa memilih, bisa beli dari Indonesia, bisa beli dari Thailand. Betul. Yang penting bisa masuk. Betul. Jadi sekarang sudah istilahnya sudah ekspor ke berapa negara nih? Kalau secara hitungan negara yang sudah ekspor itu sekitar ada hampir 80. Wow, luar biasa hampir ya. 80 yang sudah pernah kita eksporkan dari China. Itu sejak kapan tuh ya? Dari 2000, harusnya kalau saya nggak salah ingat itu dari 2017 sampai hari ini. Itu yang dimulai dengan menjual ke luar negeri ya? Iya Bu. Nah saat ini sekarang head office-nya tuh di Medan atau di Jakarta? Di Jakarta, sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta semua ya. Nah kalau bicara mengenai promosi, ini promosinya apa aja Fantech ini? Promosi Fantech itu ya kita lebih menyasar di penjualan online sebenarnya, retail.
Nah, tapi kita tidak melupakan customer-customer kita di daerah lah ya. Kita paham Indonesia itu kan sangat luas. Tidak semua orang bisa membeli online. Betul. Jadi selain promosi kita di online, di digital marketing, kita juga banyak melakukan event-event, kegiatan-kegiatan dengan komunitas di daerah. Sebagai contohnya mungkin kayak turnamen-turnamen game. Nah, dan kita selalu menggandeng dealer-dealer lokal nih. Nah, jadi kalau ada dealer-dealer lokal yang pengen mungkin mencoba bekerja sama dengan Fantech, kita sangat open. Welcome ya. Welcome sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai gaming, itu biasanya kita buat event gitu ya, mengundang gamer-gamer di daerah gitu. Lalu kalau mereka berminat produknya, tinggal mencari retailer gitu ya. Benar. Nah ini kalau kita berbicara Indonesia kan tadi luas. Ya. Saat ini tuh yang sudah dikuasai atau dimasuki ya pasarnya itu di daerah mana aja? Apakah sudah semua merata di Indonesia atau hanya di Pulau Jawa atau di mana tuh? Hampir semua, Ibu. Jadi 5 pulau terbesar mungkin cuma Papua yang belum. Tapi segera. Tapi sudah pernah sebenarnya masuk sampai segmen ke Papua. Tapi mungkin masih terlalu sedikit lah untuk dibilang kita ada di sana gitu. Nah, tapi rata-rata dari seluruh Indonesia kita udah ada di 5 pulau besar ini. Tapi kalau gamernya sendiri tadi di Papua tuh banyak atau masih belum banyak? Mungkin belum begitu banyak. Cuma kemarin saya pernah dapat satu tawaran untuk ikut support warnet yang baru akan dibuka di Papua. Jadi udah mulai sih kalau saya lihat ya. Sekarang baru mau buka ya Pak warnetnya, sementara di tempat lain sudah ini ya, sudah dari kapan hari gitu. Iya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai pelayanan purna jual ya. Ini gimana nih? Kita cukup yakin ya dengan customer care kita ya, karena kita mengadopsi sistem satu line untuk customer care. Jadi user kita yang membeli dari manapun, mau dia dari toko offline, mau dia dari toko online, dia bisa klaim langsung ke kita tanpa melewati dealer. Oh, jadi belinya boleh di mana aja, klaimnya langsung ke Fantech Indonesia ya. Bener. Jadi itu dekat prosedurnya. Jadi jauh lebih cepat ya. Ya, tapi memang kelemahan kita karena kita masih customer care-nya masih di Jakarta, jadi mungkin untuk teman-teman yang di daerah mungkin agak kesulitan nih, terutama dari sisi ongkir. Nah, kalau gitu biasa kita masih kerjasama juga dengan dealer untuk membantu menyelesaikan pengiriman problem itu. Iya. Ini kalau misalnya konsistensi branding dan menjaga kepercayaan masyarakat itu gimana? Upaya-upayanya apa aja tuh? Lebih ke semacam kita selalu mencoba selalu hadir ya di mana ada event, kita mencoba apa sih yang bisa kita kerjasamakan nih dengan komunitas, dengan user-user di daerah. Bisa jadi kadang kita bisa support masuk ke sekolah, support masuk ke universitas. Kita kerjasama juga dengan pemangku kepentingan ya di daerah, kadang dengan pemerintah daerahnya, kadang dengan sekolah. Nah, jadi kita selalu mencoba hadirlah di semua lini secara offline, baik secara offline maupun online nih. Jadi yang sekarang kita lakukan itu bukan hanya menjaga komunitas gamer juga nih. Jadi teman-teman yang di university yang ada ya sekarang kan lagi nge-hype ya Bu masalah AI ya. Ya, betul. Nah, jadi kita juga beberapa kali kita juga menggandeng atau digandeng sama mungkin Nvidia yang memang lagi nge-hype ngomongin AI, kita hadir di sana. Dan kadang kita tampilin juga VTuber kita sebagai contoh bahwa AI loh, ini AI itu bisa bikin satu model yang lu tanpa harus ada di sana dan bisa menghidupi suasana juga gitu. Nah, jadi kita ngikutin zaman, kita masuk ke segala lini supaya brand kita ini semakin dikenal dan mungkin bukan hanya gamer sekarang gitu. Ya. Jadi di segala macam segmen, di segala macam sosial media. Bener. Itu ada ya. Bener. Sampai mengikuti semua tren-tren dari perkembangan digital. Iya. Nah, ini salah satu produknya ya. Benar. Mouse
MOS ini namanya MOS Helios, Bu. Ini salah satu produk kita yang juga best seller di negara lain. Oke. Jadi benar-benar salah satu produk flagship kita. Nah, ya. Jadi para gamer ini jangan lupa nih, ada Fantech. Jadi kalau misalnya mau nyoba, mau kerjasama ini bisa menghubungi Fantech Indonesia. Bener, ya bisa dengan sekali. Bro Sandi. Nah, sebagai brand nasional, visi misinya tuh apa? Kalau kenapa ya awalnya itu tadi memulai dengan brand internasional dulu atau langsung dengan brand lokal awalnya itu? brand nasional langsung. Langsung ya. Nah, Langsung. visi misinya tuh apa tuh? Kita melihat ada kesenjangan ya di antara Indonesia dengan mungkin negara-negara di Eropa ya. Maksudnya brand-brand dulu itu, brand-brand bagus itu semuanya datang dari mungkin Luar, US, mungkin dari Eropa gitu kan. Kita melihat kenapa tidak ada satu brand yang bisa ya minimal juga mengimbangi lah secara quality. Dan ya kita tahu mungkin brand-brand luar itu sangat mahal dijual di Indo. Kadang satu mouse saja bisa sampai 2 jutaan, 3 jutaan, di mana ya mungkin gamer-gamer pemula yang di mana itu adalah market terbesar kita, mungkin tidak sanggup nih, atau belum sanggup lah, mesti nabung dulu, Bu. Gitu. Jadi ya di situlah kita berpikir, oke, visi kita mau membuat Fantech ini menjadi salah satu brand yang bisa memenuhi nih keinginan mereka, punya produk bagus, punya yang kualitasnya tidak kalah, dan dengan harga yang masih terjangkau lah untuk anak-anak muda. Nah, karena generasi muda ini kan sangat cepat ya. Ya nggak apa-apa, kadang kita juga merasa ya nggak apa-apa kita menjadi barang yang oke, dia beli Fantech dulu, nanti setelah dia makin jago, dia mungkin pindah ke yang lain. Ya, nggak apa-apa menurut kita. Karena kita pengen membantu anak-anak muda ini masuk ke dunia game dengan tanpa terlalu costly lah, tanpa terlalu mahal lah. Lebih terjangkau ya. Benar. Dan ya untuk mewujudkan visi kita itu, ya misi kita itu sekarang hadir di semua kota di Indonesia. Bagus sekali. Berarti kalau kita berkata mengenai branding ya, ini pasti investasinya besar sekali ya. Benar. Brand building itu besar sekali. Benar. Nah, jadi berapa tahun untuk membuat brand Fantech ini dikenal? Itu berapa tahun? Dari awal pasti kan nggak langsung terkenal ya. Benar. Kira-kira berapa tahun diperlukan untuk brand building ini? Kita mulai lebih naik itu jujur di zaman pandemi, Bu. Jadi di zaman pandemi itu kita merasa wah ini saatnya ketika market shifting yang awalnya kita harus pasang iklan di offline ya, Bu, di mana-mana itu sangat susah dan sangat takes time lah. Belum tentu orangnya mau. Nah, jadi ketika shifting ke digital, nah disitulah kita mulai merasakan, oh ternyata ketika shifting market ini ternyata bisa menerima produk kita. Tapi ternyata selama ini mereka hanya belum ketemu gitu. Nah, di situ. Jadi kalau dibilang berapa lama sih, dari awal kita udah mulai mencoba branding. Kita ikut pameran, kita ikut di mana-mana, tapi ternyata secara offline scope kita nggak cukup. Nah, mungkin ketika pandemi baru kita mulai melakukan spending yang ya lumayan besar lah untuk mengakuisisi market online ini. Dan ternyata itu sangat berjalan ketika pandemi. Nah, jadi blessing in disguise ya. Bener. Pandemi itu bisa membawa berkah juga ya. Tapi kita nggak berharap lagi, Bu. Tidak ada yang mau berharap seperti itu ya. Bener. Tapi kalau dilihat memang kecepatan dan timing ya pada saat tersebut untuk langsung berubah. Nah itu apa yang membuat Bro Sandi ini pada saat itu langsung berubah dan didukung pasti oleh timnya juga ya yang cepat. Karena ini kan memerlukan kecepatan ya. Benar. Jadi timnya itu sekarang banyak sekali ya atau? Lumayan, Ibu. Udah berapa banyak tuh? Kita until today hampir 150 orang di kantor di Indonesia saja. Jadi memang juga telah membantu
menempatkan orang-orang ya yang membutuhkan kerja. Bener. Nah mereka itu semuanya backgroundnya apa ya kebanyakan itu? Rata-rata masih Gen Z sih Bu. Jadi kita juga nggak selalu melihat background atau apa. Yang penting mungkin di sekarang ini yang penting mereka paham dengan teknologi ya minimal bisa pakai medsos lah. Dan ya kita akan coba memberikan training, memberikan arah lah supaya mereka pengarahan ya. Benar supaya mereka juga tahu oh saya kerjain ini untuk apa nih gitu. Nah, iya, menarik sekali ya. Bener. Jadi kalau kita berbicara mengenai brand nasional saat ini sudah cukup membanggakan karena juga bukan hanya di Indonesia tapi tadi sudah dikatakan bahkan sudah merambah ke 80 negara. Iya. Jadi Fantech Indonesia ini sudah merambah ke 80 negara dengan produk-produk computer peripherals dan gamer. Nah, untuk sesi terakhir nih ada yang mau disampaikan nggak buat para sahabat IT ini? Iya. Mungkin untuk sahabat IT kita berbenah, maksud saya kita mulai sebagai brand lokal juga kita terus berbenah, kita terus mendengar masukan-masukan dan jangan lupa kritik kami juga sebagai brand nasional supaya kita juga bisa lebih mengimbangi brand-brand internasional yang selama ini memang menjadi tolak ukurnya lah di industri kita. Gitu. Ya mungkin itu saja. Baik, sahabat IT. Demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.